Kamu bisa menyebutnya Korea Utara, tapi di sana kamu tidak bisa menyebutnya sembarangan. Secara resmi mereka menyebut negaranya dengan Democratic People's Republic of Korea atau Republik Rakyat Demokratis Korea atau DPRK. Dengan begitu kita mengakui pemerintah Korea Utara yang sah dan kuat. Kamu belum tahu bagaimana sulitnya hidup di Korea Utara, apalagi bagi mereka yang membelot. Negara yang dulunya kaya kini jadi miskin. Secara geografis, Korea Utara adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian utara semenanjung Korea dengan ibu kota terbesarnya Pyongyang. Negara ini punya luas wilayah yang mencapai 120.540 km persegi, berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia di bagian utara. Korea Selatan di sepanjang zona demilitarisasi Korea, lalu Jepang di sebelah Laut Timur. Korea Utara adalah negara yang meliputi rentang perbukitan. Sekitar 80% daratannya berupa dataran tinggi dan beberapa gunung yang dipisahkan oleh lembah-lembah yang dalam dan sempit. Di sana iklimnya ada 4, musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Karena Korea Utara 80%-nya adalah dataran tinggi, vegetasi di sana adalah cemara dan pinus. Di dataran rendahnya juga sama. Fauna di Korea Utara sebenarnya beragam, tapi penggundulan hutan membuat beberapa populasi seperti rusa, kijang gunung, kambing, harimau, dan macan tutul menurun drastis. Tapi, kita masih bisa melihat bangau mahkota merah yang merupakan bangau paling langka kedua di dunia. Bangau ini juga menjadi simbol keberuntungan dan kesetiaan di Korea. Habitatnya ada di rawa-rawa, pinggir sungai, persawahan, dan lahan basah. Bicara tentang penduduk, Korea Utara punya penduduk sekitar 25 juta jiwa dengan kelompok etnik paling seragam di dunia. Hanya ada sedikit orang Tiongkok, Jepang, Vietnam, Korea Selatan, dan orang Eropa yang bekerja di Korut. Yang cukup ironis di Korea Utara adalah angka harapan hidupnya. Di sana, angka harapan hidup hanya 63,8 tahun, berada di urutan ke-139 dari 191 negara. Korea Selatan sangat jauh berbeda, yakni 72 tahun. Kira-kira selisih 11 tahun. Angka kematian bayi juga terbilang tinggi, yakni 51,34%. Sekitar 2,5 kali lebih tinggi dari Republik Rakyat Tiongkok, 5 kali dari Rusia, dan 12 kali lebih tinggi dari Korea Selatan. Menyinggung soal bahasa, Korea Utara sama dengan Korea Selatan, menggunakan bahasa Korea. Perbedaannya hanya pada dialek dari kedua negara. Tapi, Korea Selatan lebih liberal dengan banyak mengadopsi istilah-istilah modern dari bahasa asing. Sementara di Korea Utara, hal tersebut sangat dibatasi. Bicara tentang sejarah negara ini, tidak bisa lepas dari pembicaraan politik. Akibat kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua tahun 1945, Korea terpecah menjadi dua lewat persetujuan PBB. Wilayah utara diatur oleh Uni Soviet, sementara bagian selatannya diatur Amerika Serikat. Setelah resmi menjadi Republik Rakyat Demokratik pada tahun 1948, Korut secara sepihak mendeklarasikan dirinya sebagai negara juche yang artinya percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri. Korut menganut sistem satu partai dan partai yang memerintah adalah Front Demokratis. Ini adalah koalisi dari beberapa partai, seperti Partai Buruh Korea dan dua partai kecil, Partai Demokratis Sosial Korea dan Partai Chonggu Kondois. Selama negara ini berdiri sendiri, pemerintah yang berkuasa hanya berasal dari satu keluarga saja. Pemimpin pertama Republik Rakyat Demokratik Korea adalah Kim Il-sung, sekaligus sebagai presiden abadi karena posisi presiden di Korut dihapus. Banyak yang percaya posisi presiden dalam konstitusi dihapus supaya Kim Il-sung dikultuskan.
Setelah kematian Kim Il-sung, kepala negara lalu dipegang anaknya, Kim Jong-il. Pemimpin Korea Utara sekarang adalah anak termuda Kim Jong-il, yakni Kim Jong-un. Sistem politik dibangun di atas prinsip sentralisasi. Sulit untuk menjadi pembelot di Korea Utara dan memilih kabur dari negara ini. Pertama, karena hukuman berat atau bahkan hukuman mati diterapkan di negara ini. Kalaupun berhasil kabur, tapi keluarga pembelot masih ada di Korea Utara, ia akan mendapat hukuman hingga 3 generasi. Bukan cuma itu, teror dan hukuman sadis akan menanti jika tertangkap. Sama halnya dengan bidang ekonominya, semuanya di bawah satu komando. Negara mengontrol semua alat produksi dan pemerintah yang mengatur prioritas ekonomi dan yang harus ditekankan dalam pembangunan ekonomi. Perdagangan internasional sangat dibatasi. Imbasnya, perekonomian yang ada di Korea Utara bisa dibilang hanya ala kadarnya. Data menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Korea Utara ada di urutan 122 berdasarkan PDB dengan 15.847 US dollar atau hanya setara 248 juta rupiah. Melihat kenyataan ini, kalian mungkin tidak akan percaya kalau dulunya Korea Utara adalah negara yang kaya. Tapi kenyataannya, selama beberapa dekade, Korea Utara yang paling unggul dalam bidang politik, ekonomi, teknologi, militer, bahkan diklaim sebagai negara sosialis paling ideal. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat terjadi sejak akhir perang hingga tahun 1970-an. Namun, sejak Korea Utara dikendalikan oleh Kim Il-sung, dengan cepat perekonomiannya jatuh. Banyak yang mengatakan kalau keputusan-keputusan di bidang ekonominya tidak tepat dan dianggap salah urus. Masalah lainnya adalah obsesi pemimpin Korea Utara dalam hal pembangunan militernya hingga sekarang. Fokusnya adalah pengembangan senjata nuklir. Infrastruktur nuklir dibangun seperti yang ada di situs Punggye-ri, satu-satunya situs uji coba nuklir di Korea Utara. Situs Punggye-ri sebenarnya sudah ditutup pada tahun 2018 melalui moratorium Pyongyang, namun kembali dibuka. Bahkan, Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke-7 di lokasi ini yang menghasilkan gempa dengan kekuatan 2,5 skala Richter. Di sisi lain, Korea Utara mulai bangkit. Kalau kamu menganggap Korea Utara sangat tertutup, lalu kontrol terhadap kehidupan, itu tidak semuanya benar. Segala kemewahan yang kamu inginkan sebenarnya ada di negara ini. Festival, hingar-bingar malam, dan wisata juga ada. Ini adalah sisi lain dari Korea Utara yang sangat jarang tersorot media mainstream. Korea Utara selalu menjadi tujuan wisata bagi negara Tiongkok, Rusia, dan Jepang karena terbilang sangat murah. Tapi, bagi warga negara Korea Selatan, hampir mustahil untuk bisa mendapat visa masuk ke Korea Utara. Begitu juga dengan Amerika Serikat. Salah satu tempat wisata tersohor di Korea Utara adalah Kumgangsan. Larangan kepada wisatawan tertentu memang sudah dicabut, tapi tetap saja batasan demi batasan yang ketat masih tetap diberlakukan. Oh iya, kamu mungkin tidak percaya kalau anak-anak di Korea Utara mahir menyanyikan lagu wajib Indonesia. Tapi itu memang benar loh.